Pemirsa, hujan ekstrim yang terus mengguyur wilayah Sumatera Barat sejak pekan kemarin memicu bencana banjir dan longsor di sebagian besar daerah. Sedikitnya 13 kabupaten dan kota terdampak dengan infrastruktur vital rusak dan akses warga terputus. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari. Berikut liputan lengkap dari reporter TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami berada di daerah Padang, di mana terdampak banjir bandang yang disebabkan dari bukit ke bawah dan ini menyebabkan tergenangnya air dan menyebabkan lumpur tergenang di dekat rumah. Dan bersama saya, ya pada di sini saya bersama seorang mahasiswa. Di sini Bang boleh dijelaskan kronologinya dan proses membersihkan rumah ini Bang. Mungkin boleh sebutin nama, terus asalnya, terus ngapain aja tadi. Oke, jadi pertama-tama nama Ridwan dari atas lah pokoknya. Terus proses pembersihan. Ya. Jadi kami membersihkan ini berproses sekitar 15 jam enggak? Ya, dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Dan itu cukup memakan energi. Sama meskipun kita udah rame-rame, latihan sana. Udah rame-rame. Apa dengar Bang? Meskipun kita rame-rame tetap saja memakan waktu yang cukup banyak. Mungkin pihak Unan bisa ngasih eskavator gitu ya, karena UPI aja ada eskavator, masa Unan nggak ada, kalah kita sama UPI. Mungkin terakhir Bang, apa harapan Bang terhadap pemerintah setempat ya terkait dengan adanya bencana ini? Mungkin ini juga disebabkan oleh faktor manusia juga ya Bang, karena juga penebangan hutan secara liar itu menyebabkan runtuhan atau kayu-kayu itu terbawahannya gitu. Mungkin boleh deh Bang cerita harapannya untuk tempat. Untuk harapan pemerintah ya minimal jangan denial lah kalau lihat Sumatera dan Aceh juga mengalami bencana ini. Jadi pemerintah selalu mengatakan bahwa bencana ini tidak terlalu parah. Itu parah banget. Ya harapannya kita lebih care lah karena Sumatera juga Indonesia, bukan Jawa aja Indonesia. Oh mungkin terakhir lagi Bang. Terakhir mulu. Sumatera Barat, tanah yang indah dengan gunung menjulang dan sungai berliku. Namun, di balik keindahan itu tersimpan ancaman yang nyata. Sungai yang tenang bisa berubah jadi arus deras. Jalan yang ramai bisa tertutup lumpur. Inilah wajah lain dari tanah Minangkabau yang mengingatkan kita bahwa alam bukan hanya memberi, tapi juga menuntut kewaspadaan. Sejarah panjang Sumatera Barat penuh dengan catatan bencana. Gempa besar 2009 mengguncang Padang, meluluh lantahkan bangunan dan meninggalkan luka mendalam. Banjir bandang di Agam dan tanah datar menelan rumah dan sawah. Bahkan sejak abad ke-19, letusan Gunung Merapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sejarah mencatat, banjir bandang bukan hanya terjadi hari ini. Pada 27 September 1907, air setinggi setengah meter merendam pasar-pasar di Padang, menimbulkan kerugian sekitar 200.000 gulden. 2 dekade kemudian banjir tahun 1928
menenggelamkan kota hingga 5 meter. Modernisasi kolonial dengan pelabuhan dan rel kereta tidak mampu menghapus ketenangan kota Padang terhadap banjir. Setiap generasi punya cerita tentang bencana. Dari orang tua yang pernah mengingat gempa hingga anak-anak yang tumbuh dengan cerita banjir. Sejarah ini bukan sekedar masa lalu, tapi pelajaran yang harus kita bawa ke masa depan. Bencana bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menguji nilai budaya dan adat istiadat. Rumah hanyut terbawa arus, jalan tertutup lumpur, keluarga kehilangan tempat tinggal. Namun di balik itu ada kekuatan gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Nilai Minangkabau hidup dalam cara masyarakat saling menguatkan. Di dapur umum, ibu-ibu memasak untuk semua. Di surau, warga bermusyawarah mencari solusi. Dari posko darurat hingga tenda pengungsian, kebersamaan selalu hadir. Inilah bukti bahwa budaya bukan hanya sebagai simbol, tapi juga kekuatan nyata saat bencana datang. Tak semua bencana datang murni dari alam. Penebangan hutan liar, illegal logging, dan alih fungsi lahan membuat tanah kehilangan penumpang. Sungai yang dulu jernih kini mulai menguap. Bukit yang hijau berubah rawan longsor. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Ulah manusia memperparah ancaman, menjadikan bencana lebih sering dan lebih parah. Banyak orang menganggap bencana itu adalah takdir oleh Tuhan. Namun di balik itu semua, kita harus paham, di sisi lain kita seolah-olah menganggap kejadian itu hanya kejadian rencana Tuhan. Ketika kita merusak alam dan merespons, rekaman rumah hanyut dan lumpur di jalan bukan hanya peristiwa, tapi juga peringatan. Hubungan manusia dengan alam harus dijaga. Kini kita belajar dari sejarah. Teknologi peringatan dini, peta risiko, dan edukasi kebencanaan menjadi senjata baru. Mahasiswa, relawan, dan pemerintah bekerja sama agar bencana tidak lagi jadi cerita kehilangan, melainkan cerita kesiapan. Simulasi evakuasi di sekolah, aplikasi peringatan dini dari ponsel, hingga peta digital yang dibuat mahasiswa, yaitu salah satu langkah yang nyata. Semua ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bukan pilihan,
tapi kebutuhan. Bencana memang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa melihat dan bersiap, belajar dan saling menguatkan. Dari Sumatera Barat, kita diajak untuk memahami alam memberi kehidupan, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan. Sejarah, budaya, dan teknologi berpadu agar kita lebih siap menghadapi masa depan.